Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman Lintang Kemukus semuanya, bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini untuk menemani waktu istirahat teman-teman Lintang Kemukus semuanya, Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Hantu Pocong Pak Hadi. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Pagi itu seperti biasa, suasana kampung yang terletak di tepi perkebunan kopi tampak asri dan damai. Para anak sekolah sudah bersiap mau berangkat ke sekolah untuk menimba ilmu, sedangkan para pemuda dan bapak-bapaknya sudah pada bersiap-siap untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan kebiasaan itu dilakukan juga oleh seseorang warga setempat yang bernama Pak Hadi, bukan nama sebenarnya, dan juga saudara Sujono, yang kebetulan hari itu mereka berdua dapat borongan untuk mengangkut dan mengusung singkong, karena di kampung itu hanya mereka berdua yang biasa bekerja serabutan, lebih-lebih kerja kasar. Pagi itu Pak Hadi sudah berangkat dan mampir di rumah Sujono untuk diajak berangkat bareng. Dan setelah semua sudah siap, berangkatlah mereka berdua menuju kebun singkong dengan membawa keranjang buat mengusung singkong dari kebun dan dibawa ke jalan besar yang bisa dilalui truk untuk mengangkut singkongnya. Kerjaan semacam itu sudah biasa dijalankan oleh Pak Hadi dan juga Sujono. Bahkan juga sering dapat borongan untuk mengusung bambu atau kayu sengon abasiah. Tapi akhir-akhir ini Pak Hadi sudah banyak mengurangi aktivitasnya yang berat-berat karena sudah merasa tua dan sering sakit-sakitan. Seperti saat itu, di saat usai borongan mengangkut singkong yang dikerjakan selama 4 hari itu, tiba-tiba Pak Hadi merasa perutnya sakit yang teramat sangat, dan pada akhirnya Pak Hadi pun dibawa ke rumah sakit. Dan setelah sesampainya di rumah sakit, baru diketahui kalau Pak Hadi mengalami tumor lambung yang sudah agak lama dideritanya, tapi tidak dikeluhkannya. Dokter yang menangani saat itu menganjurkan untuk dioperasi. Mendengar penjelasan dari dokter, para keluarga Pak Hadi berkumpul dan berunding untuk persetujuan operasi. Dan pada akhirnya operasi pun disetujui oleh semua keluarganya Pak Hadi. Dan operasinya berjalan sangat lancar hingga sampai operasinya usai. Tidak terasa 1 bulan sudah berlalu. Pak Hadi pun sudah dibawa pulang ke rumah. Kini hari-hari Pak Hadi dilalui dengan memperbanyak istirahat di rumah, dan giliran istrinya yang mencari kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga untuk pembayaran hutang yang dibuat membiayai rumah sakit saat Pak Hadi menjalani operasi beberapa bulan yang lalu. Kini keluarga itu sangat terdesak untuk perekonomiannya, karena kerja selain untuk membayar hutang, keduanya masih memiliki
anak yang masih pada kecil-kecil. Sedangkan Pak Hadi sendiri belum benar-benar pulih seperti sedia kala. Berbulan-bulan sudah berlalu, kesengsaraan keluarga Pak Hadi belum juga reda. Hingga pada akhirnya Pak Hadi pun merasa agak sehat dan sudah mulai beraktivitas, meski hanya yang ringan-ringan saja, seperti membantu istrinya yang kebetulan bekerja memetik kopi di perkebunan di daerah tempat tinggalnya. Itu pun dilakukan Pak Hadi secara berhati-hati, karena meski badannya merasa sehat, tapi luka bekas operasi dulu belum sembuh benar dan masih sering mengeluh sakit di tempat luka itu. Hingga pada akhirnya di desa itu terdengar kabar kalau ada orang sedang meninggal, dan Pak Hadi pun datang untuk melayat dan barengan bersama keluarga yang lain untuk membantu keluarga yang lagi berduka itu. Seperti biasa, kebanyakan orang-orang kampung di sana, bila ada warga yang meninggal, mesti dikasih potong kambing bila yang mampu untuk memberi jamuan para pelayat. Dan di saat itu ada hal yang tidak biasa dilakukan oleh Pak Hadi, karena Pak Hadi makan daging kambing tidak seperti pada umumnya. Karena Pak Hadi makan daging cukup banyak, bahkan banyak teman-temannya yang pada heran. Tapi Pak Hadi malah berkata yang sangat membingungkan, karena Pak Hadi berkata, mumpung masih bisa makan, kalau di sana sudah tidak bisa makan lagi. Begitu ucapan Pak Hadi kepada orang-orang yang pada keheranan. Dan hari itu juga acara pemakaman sudah usai, para pelayat sudah pada pulang. Setelah dari kuburan termasuk Pak Hadi. Sesampai di rumah, Pak Hadi terkejut karena mendengar anaknya menangis kelaparan. Di saat kebingungan itu Pak Hadi keluar rumah, dan untunglah bertemu tetangga yang kebetulan menawari singkong untuk direbus sekedar buat mengganjal perut untuk keluarganya. Pak Hadi pun dengan semangat akhirnya pergi untuk mencabut singkong yang diberikan oleh tetangganya tersebut. Tapi nasib naas menimpa Pak Hadi, karena batang singkong yang dicabutnya itu tiba-tiba patah, yang membuat Pak Hadi jatuh, dan luka bekas operasi yang belum sembuh benar itu menabrak tonggak kayu yang membuat luka itu jadi terbuka lagi, dan Pak Hadi pun pingsan. Melihat kejadian itu, tetangganya membawa Pak Hadi ke rumah sakit lagi. Selama di rumah sakit 1-2 hari, Pak Hadi masih belum sadarkan diri. Hingga pada akhirnya ada kabar Pak Hadi dinyatakan meninggal setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Dan tidak begitu lama jenazah Pak Hadi dibawa pulang dengan ambulan, dan hari itu juga jenazah Pak Hadi dimakamkan. Namun malam itu sangat mencekam, karena sejak hari pertama Pak Hadi dimakamkan, warga selalu merasa dihantui oleh Pak Hadi. Dan tiap malam hantu Pak Hadi selalu keliling mengetuk rumah warga tetangganya. Dan yang lebih ketakutan lagi adalah Sujono, karena di rumah Sujono sering bila tengah malam rumahnya diketuk oleh hantu Pak Hadi, dan hantu itu berkata untuk mengajak Sujono berangkat kerja, karena semasa hidup almarhum Pak Hadi sering bekerja dengan Sujono. Kejadian itu berlangsung sampai acara 7 hari meninggalnya Pak Hadi.
Dan untunglah usai acara 7 hari meninggalnya Pak Hadi, berangsur-angsur keadaan kampung sudah mulai normal lagi. Tapi bila teringat kejadian 7 malam belakangan ini, warga masih saja ketakutan bila malam mulai tiba. Baiklah teman-teman lintang kemuku semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.